Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana keadaanmu? Sehat semuanya? Semuanya boleh mengikuti ya. Ada yang sakit enggak? Enggak ada ya, terima kasih ya. Sudah absen tadi ya. Baik, kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Kristen. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya anak-anak kami kelas 9 boleh mengerti akan pelajaran agama ini, supaya mereka mempunyai jiwa seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, supaya mereka menjadi anak Tuhan yang setia, rajin, dan sukses. Berkati supaya bisa lulus ujian nanti dan lanjut ke jenjang lebih tinggi. Berikan kesehatan yang baik supaya terhindar dari sakit penyakit yang gampang menular ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan belajar tentang mengenal tokoh-tokoh Kristen ya. Yang pertama kita akan mengenal Galileo Galilei ya, lengkapnya Galileo Galilei. Dia hidup tahun 1564 sampai 1642. Dia menyanggah pendapat umum ya, pendapat dengan umum yang berbeda, termasuk tokoh-tokoh atau teolog gereja. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Tapi Galileo ya berpendapat sebaliknya, bumi yang mengelilingi matahari. Akhirnya Galileo dituduh sebagai penyesat oleh gereja. Dia dihukum sampai matinya pada tahun 1642. Nah, kemudian Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 1992 minta maaf karena telah menyatakan Galileo sebagai penyesat ya. Padahal yang benar Galileo ya. Jadi kadang-kadang gereja pun bisa salah ya. Baik, sekarang reformasi Protestan. 1. Martin Luther pada 13 Oktober 1517 memprotes gereja dengan 90 dalil yang dipakukan di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Ya, di Jerman ini ya. Karena tindakan memprotes inilah, maka gerakan reformasi gereja itu dinamakan Protestan. Nah, adapun semboyannya, ya, semboyan dari Protestan adalah sola gratia, artinya hanya karunia saja, sola scriptura, hanya Alkitab saja, dan sola fide, hanya iman saja. Ya. Kemudian perjuangan Martin Luther ini belum selesai, keburu dia meninggal. Lalu muncullah gereja Masjid Advent ke-7 di Amerika Serikat tanggal 22 sampai 23 Mei di Amerika ya. Tahun 1863 berdiri gereja itu, melanjutkan reformasi Martin Luther dengan ajaran Alkitabiah, yaitu baptisan dewasa, hari Sabat, dan kebakaan jiwa. Inilah ajaran utamanya. Tokoh-tokohnya boleh dicatat ya, James dan Ellen White, ya, suami istri ini, Joseph Pitt, J.N. Andrews, Uriah Smith, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga, ada gerakan Pentakosta di Amerika Serikat pada tahun 1901. Ya. Lalu ada lagi pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Dia hidup tahun 1929 sampai 1968. Pendeta Gereja Baptis. Dia pejuang hak asasi manusia untuk persamaan hak bagi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dia mati dibunuh pada tanggal 4 April 1968. Ya. Nah, tugasmu, jawaban ditulis di buku tulis biasa ya, di foto, kirim ke WA saya paling lambat nanti malam pukul 24.00. 1. Tuliskan daftar orang-orang yang mati dibunuh karena mempertahankan kebenaran dalam Alkitab. Mulai dari Habil dibunuh oleh Kain karena Habil menuruti perintah Tuhan, sampai orang mati zaman sekarang ya karena mempertahankan kebenaran Tuhan. Nah, carilah itu
dari buku-buku sejarah atau cari di internet, ya. Orang-orang yang mati dibunuh karena mempertahankan imannya. Nah, jangan lupa tulis namamu, nomor absensi, dan kelasmu. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami kelas 9 supaya semuanya boleh dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Jadikan mereka anak-anak pintar, bijaksana, menurut, dan sukses, bisa lulus dan bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi. Tuhan lindungi dari sakit penyakit, jauhkan dari virus yang gampang menular ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.